Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali di hari ini saya Eli kembali hadir menyapa Anda tentunya untuk program Rembuk Jawa Timur. Apa sih yang akan kita obrolkan warga Jawa Timur? Tentunya kalau kita bicara optimalisasi pelayanan BPJS Kesehatan, ini tentunya masih menjadi problem di beberapa titik begitu ya. Apalagi kalau kita melihat aturan yang sering acap kali berubah untuk BPJS Kesehatan, termasuk juga mungkin dari segi pelayanan kesehatan yang diberikan. Nah, di tingkat bawah kadang juga menimbulkan beragam problem. Di hari ini kita akan berbincang tentunya berkaitan dengan optimalisasi pelayanan kesehatan melalui BPJS. Dan yang bersama dengan kita, podcast kita di hari ini, tengah bersama dengan anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, ada Dr. Benyamin Kristanto Mars. Apa kabar? Baik, Mbak. Wah, BPJS. Ini Dok, sepertinya kalau kita ngobrol BPJS, A sampai Z banyak yang bisa dikupas begitu ya. Oh iya, sangat banyak-banyak. Dari Komisi E, jenengan background kesehatan, seorang dokter pastinya melihat BPJS ini bisa dari sudut pandang yang berbeda. Pelayanan kesehatan dari BPJS seperti apa? Ya, jadi BPJS itu sebenarnya dibentuk sebagai suatu semacam insuran, tapi basicnya adalah pelayanan kepada masyarakat, mengcover masyarakat. Tujuan yang dibentuk BPJS itu saya pikir luar biasa. Terus ada mekanisme juga yang namanya gotong royong. Nah, itu sistem itu ya memang bagus. Nah, cuman dalam perjalanan waktu, program BPJS ini saya lihat ada suatu oriented yang salah. Oriented yang salah itu adalah mereka mestinya menangani suatu pelayanan atau mutu daripada services. Itu yang mestinya mereka tekankan di sana. Jadi mereka tidak perlu beroriented pada soal keuangan. Karena keuangan ini dengan sistem seperti di luar negeri, bahwa semua itu warga negara harus ikut iuran, begitu. Baik itu di cover oleh pemerintah, yang maksudnya PBI dan segala macam, maupun itu yang di cover juga oleh perusahaan yang dimasukin ke karyawan-karyawan, maupun yang mandiri. Maka secara langsung yang program mencapai universal coverage itu bisa dicapai. Setahu saya Jawa Timur ini sudah mencapai 90%-an lah. Memang ada beberapa daerah yang tidak merata. Artinya yang ikut BPJS sudah bagus, bagus 90-an. Nah, cuman kembali, kenapa ini salahnya adalah mereka terlalu fokus pada keuangan, sehingga terjadilah yang namanya pembatasan pelayanan. Itu sebenarnya yang menurut saya tidak boleh. Pembatasan pelayanan tidak boleh terjadi kepada masyarakat. Karena bila misalnya anggaran ini tekor ataupun rugi, maka seharusnya karena ini asuransi negara, maka negara harus hadir membantu pembiayaan dari minusnya tadi. Sehingga yang diutamakan adalah pelayanan, bukan pembatasan dengan beberapa pelayanan. Berarti ketika masih belum bisa maksimalnya pelayanan yang diberikan, faktor yang menjadi penyebab itu juga lebih pada itu tadi ya, Dok? Betul. Dari segi anggaran. Iya, karena mereka, ya mohon maaf teman-teman BPJS, mereka akan melakukan efisiensi dalam hal misalnya ada 144 penyakit yang tidak boleh diberikan dilayani di rumah sakit dulu, tetapi harus di vaskes tingkat 1. Saya sering diskusi, saya sampaikan salah satu penyakit, misalnya febris convulsion. Febris convulsion apa itu? Kejang demam. Nah, di situ ada aturan, panasnya mesti tinggi lebih dari 40 derajat. Apakah anak kita, jadi misalnya itu anak kita, kejadian pada anak kita, apakah anak kita itu kita biarkan dia harus sampai 40 baru terlayani? Ya, nggak mungkin. Begitu anak kita itu udah 38, 39, pasti kita kan kasih obat. Begitu kita kasih obat, pasti dia turun. Jadi tidak akan mencapai pada suhu 40 derajat, karena sudah diberikan obat paracetamol dari warung atau dari rumah dan segala macam. Lalu kejangnya pun kadang-kadang ada, kejang baru 1 kali aja nggak apa-apa gitu.
Nah, itu secara teori gampang. Tapi itu kalau terjadi pada keluarga kita akan mencelak pasti. Gitu, itu aja. Makanya saya suka bilang, waktu saya diskusi dengan BPJS di pusat, saya suka bilang, kebetulan saya ini, Mbak Eli, angkatan tua. Angkatan tua tuh, artinya saya sudah 31 tahun lalu, sudah jadi dokter. Jadi 94 itu saya jadi dokter, bukan baru lahir nih. Jadi sebenarnya yang di hadapan Bapak Ibu pemirsa semua, ini orang lansia ini sebenarnya. Gitu. Jadi 31 tahun lalu saya sudah jadi dokter. Sehingga yang kebetulan yang dinas di BPJS Pusat itu adik-adik kelas saya. Saya suka ngomong sama mereka. Mereka panggil saya lulusan 4 Pajajaran. Jadi mereka panggil saya Kang. Gitu. Saya bilang, ya Dek. Jadi saya suka sampaikan, kalau kamu bikin suatu kebijakan, buatlah kebijakan yang dirasakan masyarakat enak. Atau simpelnya, keluargamu maunya diperlakukan itu. Simpelnya di situ. Kalau kamu mau membatasi sesuatu, kebetulan terjadi, oke lah. Misalnya saya cukup ada uang, nggak ada masalah. Ada opsi berikutnya. Ya, tetapi kalau itu terjadi pada bule kita yang punya anak, keponakan kita di sana, di desa ini atau apa, saudara kita yang kebetulan tidak mampu, kan nggak bagus gitu. Jadi menurut saya tidak boleh ada pembatasan pelayanan yang karena dampak dari oriented soal keuangan. Keuangan tadi. Ya, tidak boleh. Walaupun faktanya memang banyak terjadi seperti itu. Tunggak begitu ya, yang itu menyebabkan BPJS harus mengambil langkah-langkah itu tadi. Dokter Benyamin, saya pengen tahu juga, mungkin kalau di Komisi E, Dok, terakhir, mungkin pertemuan terakhir, sempat ngobrol, apa sih Dok yang paling sering didiskusikan? Artinya berkaitan dengan BPJS ini apa? Ya, salah satu kemarin kita ke Jakarta bersama BPJS dari Jawa Timur. Ya, 144 penyakit itu. Memang akhirnya mereka merevisi begini, anak kecil sama orang tua bila emergensi bisa datang ke rumah sakit untuk dilayani walaupun tidak ada rujukan. Nah, ini pula yang harus saya sampaikan kepada masyarakat, Jadi istilahnya memberi revisi sedikit dari 144 itu berupa kalau ada anak kecil yang memang butuh penanganan masuk kategori emergency, maka dia harus dilayani di rumah sakit walaupun tidak ada rujukan. Karena saya suka bilang, kan banyak teman-teman ini juga dipaksakan masuk vaskesnya ke puskesmas. Karena yang tadi saya bilang, puskesmas orientednya juga salah, bukan preventif proaktif, tapi sekian ratus ribu kapitasi, 200.000 kali 7.000, 1,4 M dapatannya. Jadi puskesmas bukan preventif proaktif, tapi seperti itu. Nah, itu juga yang saya suka ngomong sama puskesmas. Puskesmas kan kalau mau menguasai masyarakat, bukalah dia 24 jam. Masa kita kalau punya anak, terus misalnya jam 6 sore maghrib, dia panas, terus saya bilang, anakku nggak boleh panas. Ya, waktu panasmu besok pagi saja, karena puskesmas jam 4 sudah tutup. Jadi tidak boleh begitu. Ya, tingkatkanlah pelayanan itu 24 jam. Baru kapitasinya bisa besar. Kalau dia tidak 24 jam, jangan. Karena rujukan itu penting. Nah, tapi sudah dibikin terobosan baru, anak kecil dan lansia, kalau seandainya emergensi boleh tanpa rujukan, dilayani di rumah sakit. Ini pun saya harus sampaikan teman-teman Garuda, makasih Garuda TV, bantu sosialisasi. Untuk apa? Jangan sampai, kadang-kadang berapa rumah sakit nakal. Ada aturan begini, udah dibuat, begitu masuk, wah, nggak ada rujukan. Berarti kamu mesti bayar umum. Bukan. Dialihkan ke umum. Sehingga akhirnya masyarakat harus bayar. Itu juga kasihan. Dok, kalau bicara soal 144 tadi, seperti apa Dok Jawa Timur? Artinya siapkah ketika memang ada perubahan aturan baru? Itu berarti kan harus banyak yang dipersiapkan, termasuk tadi tingkat 1, Vaskes tingkat 1. Apa mungkin evaluasi yang bisa diberikan, Dokter Benyamin? Kalau mereka berlandasan begini, 144 itu sudah dilatih kepada dokter-dokter. Sehingga dokter-dokter itu bisa mengobati 144 penyakit. Betul argumentasi mereka, betul. Dokter dilatih bisa ngobatin 144 penyakit. Tetapi kan masalahnya kondisi dari setiap penyakit itu macam-macam. Misalnya Mbak Eli,
sakit tipes. Betul, saya bisa ngobatin Mbak Eli dengan penyakit tipes. Tapi masalahnya, Mbak Eli tiba-tiba panasnya tinggi, nyeri perut sekali, takutnya ada tipes namanya perforasi, ususnya pecah. Kan berarti penanganannya tidak bisa lagi di vaskes tingkat 1, walaupun penyakitnya sama-sama tipesnya. Nah, jadi artinya 144 penyakit itu, penyakitnya itu bisa diobati oleh dokter, tapi kondisinya itu bisa levelnya beda-beda, ringan, sedang, berat. Begitu. Oke, dan itu tentunya berbeda begitu ya, dan kita masih akan lanjutkan kembali nanti, dokter. Beragam upaya perbaikan itu tentunya sudah sering sekali masyarakat pun juga menilai sudah menganggap ini sebuah perubahan yang positif, dokter. Tapi kenapa ya kalau bicara soal layanan BPJS Kesehatan itu masih ada saja yang tentunya butuh perubahan yang jauh lebih baik. Sudah berusaha, tapi tetap saja problem di bawah itu masih sangat-sangat luar biasa. Entah itu yang ditolak, nggak bisa mendapatkan pelayanan, yaitu tadi berpindah ke umum dan sebagainya. Seperti apa Dokter Benyamin menanggapi ini? Iya, tadi yang saya sampaikan, akar pertama kali permasalahannya adalah buatlah puskesmas orientednya promotif dan preventif. Itu dulu. Kalau seluruh masyarakat kita itu hidup sehat dan dia sehat, mau dia berobat? Nggak mungkin juga. Untuk apa dia berobat? Orang dia sehat kok. Begitu. Makanya itu juga kebalikannya. Saya suka sampaikan pada BPJS. Begitu. Nggak ada tuh orang yang sehat datang ke rumah sakit gaya-gayaan minta, saya mau sakit. Nah, nggak ada. Jadi artinya kalau ada seseorang datang ke rumah sakit, pasti dia sedang sakit dan membutuhkan bantuan. Begitu. Jadi bukan dia gaya-gayaan, kalau ke restoran lain cerita, mungkin dia pengen makan begitu apa. Ini orang dia sakit kok. Dok, bagaimana kalau begini, BPJS teriak tekor di sisi yang berbeda, pemerintah mengatakan klaimnya sudah sangat luar biasa dan terselesaikan. Ini kan satu hal yang tidak bertemu titiknya, sedangkan masyarakat merasa belum mendapatkan pelayanan yang maksimal, dokter. Ya itu, kembali lagi kesalahannya, Mbak, itu berubah sifat preventif promotif, itu pertama. Kedua, BPJS seperti saya bilang, nggak usah mikirin mau tekor, nggak tekor. Yang penting itu real. Memang, maaf, ada beberapa juga saya sedih, walaupun saya dokter, saya punya rumah sakit, begitu. Nah, ada beberapa rumah sakit juga yang memang nakal. Itu yang namanya fraud, jadi kenakalan. Misalnya, orang, ada kasus di salah satu rumah sakit Sidoarjo itu, bayinya normal, dibilang bayinya sakit berat. Supaya didapat klaiman. Waktu zaman COVID, misalnya, banyak yang mau berebutan melayani COVID, karena waktu itu pemerintah kasih bayarannya gede. Nah, itu juga yang fraud atau oknum bahasanya, itu juga harus ditegur, diingati, gitu ya, supaya tidak seperti itu. Tapi kalau di BPJS ada namanya tim verifikator, Mbak. Dia memverifikasi suatu kegiatan, gitu ya. Nah, kalau memang itu benar, artinya sudah diverifikasi, itu benar, maka nggak boleh lagi BPJS melarang, menunda, ataupun memotong apapun lah, begitu maksudnya. Karena itu udah real. Makanya kemarin salah satu waktu diskusi Komisi E dengan Dinas Kesehatan dan BPJS. Berapa rumah sakit, dan saya setuju usulan beberapa rumah sakit, mengusulkan bahwa sebenarnya harus ada satu verifikator di rumah sakit. Jadi objektif sekali. Menilai itu tadi ya. Betul, menilai benar atau tidaknya, begitu. Dengan ada satu verifikator, ditaruhlah di IGD misalnya, datang pasien gede. Dia lihat memang ini keadaannya sesek atau kayak tadi ya, misalnya contoh saya, anak kecil, panasnya tinggi, begitu ya. Ceritanya walaupun 39, belum sampai 40, 39, tetapi dia itu sudah lemes, dehidrasi, kekurangan cairan, cekung matanya dengan macam. Ini mesti dioptimalkan. Karena verifikator ada di tempat itu, dia akan bilang ambil keputusan. Dan pihak rumah sakit juga tidak salah kan. Betul. Nah, kadang mereka hanya patuh pada SOP itu sendiri ya, Dok. Betul. Pulang dulu karena aturannya belum 3 hari. Iya. Panasnya belum sekian. Iya, begitu. Betul. Dokter, saya jadi pengen tahu, dokter sebagai seorang pengusaha begitu ya, yang tentunya berkecimpung di bidang kesehatan juga, mengelola sebuah rumah sakit yang ada di Sidoarjo ini,
Apa sih dok sebenarnya yang menjadi kendala sebuah rumah sakit tuh agak kurang maksimal, artinya memberikan pelayanan kepada pengguna BPJS dokter? Karena klaim yang dinilai kurang mencukupi kah atau ada faktor lain dokter? Ya, jadi kembali karena ujung-ujungnya UUD, ujung-ujungnya duit. Jadi yang jadi bermasalah itu adalah pelayanan itu akhirnya mau nggak mau harus mengikuti budgeting anggaran tersebut. Berarti artinya memang tidak seberapa besar, begitukah? Betul. Dinilai untuk memberikan pelayanan. Ya. Oh. Jadi kalau rumah sakit itu orientednya membantu masyarakat dan bukan oriented bisnis gitu ya. Sebenarnya dengan BPJS itu ya unda-undi, begitu, unda-undi. Banyak berapa rumah sakit pemerintah kita rapat misalnya dengan Dr. Sutomo kemarin dengan Saiful Madiun dan segala macam Sudono. Itu komplain karena klaimnya mereka belum dibayar. Bisa sampai miliaran. Nah, itu dia. Akhirnya sih dengan urun rembuk bisa terselesaikan. Begitu. Mbak tahu rumah sakit Sela Medika, rumah sakit yang kami kelola, demi membantu masyarakat tidak mampu, terutama BPJS, kadang-kadang selisih antara klaim dengan yang dibayar oleh BPJS itu sebulan bisa 100 sampai 150 juta. Jadi tinggal tadi ya, orientasinya apa? Iya, orientasinya apa? Begitu. Nah, pure bisnis kah? Ya, tapi kita bangga BPJS itu berusaha mengcover masyarakat nggak mampu. Itu saya bangga. Cuman janganlah buat kasus penyakit ini tambah banyak. Itu yang harus diturunkan penyakitnya itu. Jadi saya bilang, buatlah mindset masyarakat promotif preventif. Sehingga yang berobat ini perlahan-lahan turun karena mereka punya gaya hidup sehat. Dengan ini turun, maka biaya pengobatannya menjadi turun. Kalau saya sih membayangkan kita juga butuh regulasi, dok. Artinya untuk bisa membatasi begitu kan hal-hal yang itu berkaitan dengan membahayakan kesehatan masyarakat di masa yang akan datang. Kadang itu kan juga masih minim ya dok perhatiannya. Ya betul. Maksudnya makanan-makanan yang kurang baik. Betul itu. Itu kan, aduh, kenapa itu harus dibiarkan begitu saja? Padahal nanti akan ujung-ujungnya juga pada kesehatan kita. Saya lihat kalau nonton TikTok, nonton IG, kadang-kadang yang mensosialisasi pentingnya menjaga kesehatan itu kalah dengan promosi makanan. Kalah itu kalau saya nonton TikTok. Ada makanan baru ini, wah ini. Jadi mempromosikan restoran-restoran. Televisi juga, maaf, ada juga yang begitu. Ya, menurut saya salah. Ya itu ditekannya dengan regulasi itu tadi, dok. Iya, jadi mereka harusnya mestinya merubah mindset. Ya, betul, kamu makan banyak-banyak itu nggak benar juga. Betul. Ya kamu makanlah secukupnya. Allah udah kasih kita kemampuan makan segini ya, gunakan segitu. Nggak usah lebih jadinya salah. Begitu maksudnya. Ya seperti itu. Oke, dok, kalau di Komisi selain 144 berkaitan masalah kesehatan, apalagi dok yang diwadulkan oleh masyarakat di Jawa Timur? Ya klaim-klaim tadi, Pak. Klaim ya. Berarti kalau dari rumah sakit klaimnya, tapi kalau dari asas pelayanannya kepada masyarakatnya, kemudahannya, dokter pernah nggak disampaikan juga kemudahan mendapatkan akses layanan kesehatan? Ya, itu kembali pada rumah sakit itu. Seperti kayak rumah sakit kami ini, gitu. Setiap pasien yang masuk melalui IGD, kita tidak mau membedakan dia pakai apa. Iya, pakai apa. Mau BPJS atau umum, pelayanan dia harus sama, kecepatan dia harus sama. Begitu ya. Jadi, tapi ada juga beberapa rumah sakit. Kemarin saya baru reses di suatu desa, daerah Kecamatan Sidoarjo, saya tidak enak sebut nama desanya. Apa temuan di sana, dokter? Pada temuan di sana, dia menyebutkan bahwa dia, yang tadi, dia membawa pasien PBI dari warga masyarakat, pamong desa, membawa PBI yang nggak mampu ini, begitu dicek, hidup BPJS-nya, nggak mati, tetapi karena tidak ada rujukan, disuruh masuk ke umum. Sehingga pada berobat di IGD itu, dia sampaikan, habis kita dok, sekitar 800.000. Makanya itu yang saya sampaikan, tolong Garuda Padahal itu tadi masuk memberkes bahwa pokoknya penyakit emergency memang betul, walaupun tidak ada rujukan, dia harus gratis.
Nah, kadang saya jadi membayangkan juga dari apa yang sudah disampaikan oleh dokter tadi. Harusnya ketika masyarakat tahu, itu mereka bisa speak up ya dok. Berarti sosialisasi tentang ini loh, layanan kesehatan yang terbaru dari BPJS itu harusnya juga tersampaikan. Sejauh ini bagaimana dokter dari pihak BPJS untuk bisa menyampaikan itu semua? Anda melihat? Ya kembali lagi, BPJS itu harus membuat program-program sosialisasi kepada masyarakat. Saya lihat BPJS ini masih terfokus membimbing pada pertemuan antara klinik, pertemuan antara rumah sakit, tetapi belum ada pertemuan ke arah masyarakat. Ya, lalu untuk mencapai kepada masyarakat itu kembali lagi sebenarnya media-media itu harus dilibatkan, ya, supaya sosialisasi itu sampai ke merata kepada masyarakat. Di samping upaya melakukan sosialisasi yang harusnya bisa lebih masif, lebih gencar, lebih bersemangat begitu kan, sosialisasi langsung kepada masyarakat tentang akses dan juga layanan kesehatan, apa saja sebenarnya yang bisa diberikan dari BPJS Kesehatan, ini tentunya juga memperbaiki begitu kan, dari Vaskes tingkat 1. Ini pemerataan, seperti kalau kita bicara Jawa Timur, jangan cuma bicara soal Sidoarjo, Surabaya, Gresik, dan sekitarnya, tapi jangan lupa ada banyak sekali daerah-daerah yang masih sulit ya dok ya, untuk bisa mendapatkan akses dan juga layanan kesehatan. Seperti apa dok upaya pemerataan yang harusnya sudah mulai dilakukan? Ya, jadi supaya bisa menyentuh seluruh masyarakat, yang disebut universal coverage RI, mengcover seluruh masyarakat. Maka sebenarnya tidak bisa mengandalkan hanya pada puskesmas ataupun instalasi Vaskes pemerintahan, rumah sakit pemerintah dan lain-lain. Nah, pemerintah harus melibatkan klinik-klinik swasta. Karena seperti tadi yang saya sampaikan, salah satunya puskesmas aja jarang yang 24 jam. Iya, betul. Sepakat itu. Nah, apakah semua anak sakit ataupun orang dewasa sakit itu tidak bisa terjadi pada saat malam? Bisa saja penyakit itu datang sewaktu-waktu, begitu ya. Nah, oleh karena itu libatanlah berapa klinik-klinik swasta atau mandiri, yang memang bergerak 24 jam. Nah, saya kebetulan menjadi juga masuk dalam FKTE, jadi Vaskes pelayanan Vaskes tingkat 1, gitu ya, perkumpulan dari Vaskes. Yang jadi masalah buat mereka ini berniat untuk membantu masyarakat. Baik. Dengan membuka 24 jam. Tetapi kapitasi daripada kepesertaan diambil secara banyak kepada puskesmas. Sehingga mereka hanya dapat kapitasi. Kan BPJS ini kan mestinya subsidi silang. Jadi artinya kalau pesertanya ini ada misalnya 5.000, itu udah dievaluasi, udah diteliti, minimal 5.000 umpamanya dapat kali 10.000 dapat 50 juta. Ini bisa menghidupkan gaji karyawannya, perawat, dan dokter, dan segala macam. Gitu ya. Tetapi karena puskesmas ini yang sudah bergeser dari preventif promotif kuratif, akibatnya kapitasi ditarik sana. Jadi banyak klinik-klinik yang hanya ada 1.000. Kalau 1.000 dikali 10 hanya dapat 10 juta. Untuk operasional mana mungkin? Nggak mungkin gaji dokter, nggak mungkin gaji perawat dan lain-lainnya, nggak hidup. Padahal mereka adalah suatu vaskes atau klinik yang membackup pada kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, usul saya kepada teman-teman BPJS, 1, adakanlah pemerataan. Minim-minim setiap klinik itu kalau saya evaluasi, minim harus 5.000. Karena 5.000 yang tadi saya bilang, ketemulah mungkin 50 juta. Itu cukuplah buat gaji dokternya, gaji ini, gaji itu, begitu ya. Dan kalau 24 jam berarti kan 3 shift, begitu. Ya, jadi ya udah ada. Bisa operasional 24 jam tadi, begitu. Betul. Ya. Oke, siap. Janganlah terlalu dimonopoli oleh puskesmas dengan 200.000. Loh, ini jauh loh. 200.000, 300.000. Jadi jauh sekali comblangnya, begitu. Itu yang harus dilakukan supaya pelayanan masyarakat kayak tadi misalnya ada disampaikan teman kita bahwa umpamanya dia rumahnya dekat klinik itu, ternyata dia karena nggak layani BPJS begitu atau terbatas, akibatnya dia harus ke puskesmas yang jauh, kan lucu. Dokter praktek pribadi aja di BPJS masih boleh. Berarti kan sebenarnya kan tinggal orang itu tersebut. Jadi kalau di luar negeri, bagaimana dok? Pasien itu bebas memilih. Mau ke praktek dokter,
mau ke klinik, mau ke rumah sakit, pokoknya dia tunjukkan KTP, dia dilayani, nggak perlu bayar dimanapun. Jadi kalau kebetulan dia langganannya sama dokter sebelah itu, dan itu dia nggak perlu pikirin bayar karena udah diatur oleh negara. Tunjukkan KTP saja. Berobat dimanapun, begitu dimanapun, dia silakan memilih. Ya karena memang pada intinya adalah kesehatan, layanan kesehatan itu hak dari masyarakat, begitu Betul. ya. Dokter, kalau bicara soal BPJS Kesehatan, apa sih masukan-masukan yang harusnya sudah mulai dipikirkan? Artinya perubahan seperti apa untuk bisa memperbaiki? Oke, kita sepakat tadi sudah baik, tapi masih terus harus berbenah, begitu kan? Ya. Poin apa, dokter, kalau versi dokter yang harus Ya, segera? jadi yang harus dipikirkan tadi, berubah orientasi terhadap orientasi keuangan, berubah menjadi orientasi kepada pelayanan. Services lebih diutamakan daripada keuangan. Karena ini bukan asuransi swasta, misalnya AIA atau CAR atau apa, itu kan lain, dia memang berpikiran bisnis. Gitu. Kalau ini pada saat kalian tekor, kalian nggak usah malu, karena pemerintah akan hadir di sana. Dan kalian yang duduk di sebagai direktur atau apa, tidak perlu malu. Tadi saya bilang, nggak perlu malu itu bila pelayanan kalian di masyarakat tidak bagus. Itu yang kalian harus malu. Gitu. Itu yang pertama, soal manajemen dari pusat. Manajemen dari bawah ini, kita berikanlah kepada masyarakat sebebas mungkin untuk mendapat pelayanan yang semaksimal. Itu seperti Mbak bilang, haknya pasien. Menentukan mau puskesmas, mau klinik, mau apa, itu haknya pasien tersebut. Jadi jangan kita batasi. Dengan tidak adanya masalah keuangan di pusat, maka tidak akan lagi ada masalah 144 atau pembatasan ini, pembatasan itu, atau ada rumah sakit yang klaimnya tidak terbayar atau klaimnya kurang, karena tidak ada masalah sama sekali. Verifikator harus, saya setuju, verifikator itu harus ada, karena ada beberapa rumah sakit yang memang dalam tanda kutip agak nakal, begitu ya. Jadi verifikator perlu, tapi verifikator itu sebaiknya standby atau bisa dihubungi 24 jam pada saat diperlukan. Kalau perlukan zaman teknologi sekarang kan bisa PC ya, gitu. Oleh verifikatornya di rumah, terus ada yang memang nggak bawa rujukan, perlu dioptimalkan keadaannya nih. Mbak, PC sebentar. Nah, lihat. Coba ya, benar kan ya nih anak nih ya, atau nggak usah anak kan sudah ada pelakon khusus sama ini. Kebetulan yang dewasa muda lah, remaja, tiba-tiba kan karena dia makannya salah, itu jadi sakit, butuh penanganan. Kita tunjukkan video atau kita tunjukkan VC-nya bahwa ini Mbak, betul ya dia ini memang perlu penanganan. Bisa tercover langsung di cover. Oke, kita setuju, dia masuk, ya sudah dilayani. Baik, closing program Dok berkaitan dengan BPJS. Kita pengennya yaitu tadi membantu untuk bisa melakukan sosialisasi agar semua masyarakat ini bisa mengetahui secara detail informasi terkini berkaitan dengan layanan kesehatan BPJS ini, Dok. Ya, jadi dukunglah program BPJS ini. Jadi BPJS berniat baik mempokon seluruh kesehatan. Jadi kita masyarakat wajib mendukung program dari BPJS. Nomor 2, teman-teman BPJS Pusat, tolong konsentrasi bahwa kalian fokusnya pada pelayanan, bukan kepada keuangan. Di lapangan, berilah kepada hak pasien untuk menentukan vaskes manapun. Jadi BPJS tidak perlu membatasi kapitasi di klinik ini sekian. Begitu. Tidak perlu juga mempersulit klinik-klinik atau rumah sakit yang mau bekerja sama pada BPJS. Tidak perlu. Kasih buka aja pelayanan sebebas mungkin. Nanti kan kalau misalnya nih ada rumah sakit yang pelayanannya jelek, misalnya, tentu otomatis kan nggak ada yang datang ke sana. Otomatis kan dia akan kolaps dengan sendiri. Jadi nggak perlu dibatasi, berikanlah hak pada pasien menentukan tempat di mana. Kalau dia puas di situ, ya dia akan tenang. Tapi kalau enggak, ya seleksi alamiah saja. Jualan bakso boleh banyak. Aku suka bakso yang itu kan gitu aja. Ngapain pusing. Jadi berikan kepada kapitasi maupun kerjasama sebebas mungkin, sebanyak mungkin kepada pelayanan. Jangan dibatasi. Kalau dibatasi, tadi pikirkanlah masyarakat yang pengen pergi ke klinik yang dekat dia, akhirnya nggak bisa karena dibatasi. Akhirnya dia mesti jalan ke 2 km atau 3 km tempat lain. Padahal ada 500 meter, dekatnya ada klinik. Nah, itu jadi tidak perlu dibatasi. Seleksi alamiah yang akan membatasi
pelayanan mereka. Oke, gitu ya. betul, sepakat. Nah, itu yang berikutnya. Terus teman-teman yang emergency, saya sampaikan masyarakat, jadi BPJS sudah memodifikasi emergency buat anak-anak maupun untuk lansia sudah boleh walaupun tidak ada kartu rujukan, begitu ya. Cuman teman-teman juga maaf masyarakat juga jangan salah membaca ini. Saya sudah sosialisasi di masyarakat, jangan karena batuk pilek sedikit atau gatal-gatal datang ke IGD minta dilayani, karena itu kan bukan kasus emergency. Jadi kalau kasus emergency harus dilayani dan tidak perlu kena biaya apapun daripada rumah sakit. Oke, terima kasih sekali Dr. Benjamin untuk apa yang sudah disampaikan. Insya Allah begitu ya, apa yang kita perbincangkan di hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita bersama. Saya Eli, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.